Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Parmi berharap semuanya tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3 tentang energi alternatif. Pembelajaran yang pertama. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Nah, marilah kita pelajari energi alternatif dan pemanfaatannya. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini, usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa saja yang termasuk energi alternatif? Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini.
Ada kincir air yang memanfaatkan energi air. Kemudian kincir angin yang memanfaatkan energi angin. Dan ada panel surya yang memanfaatkan energi surya. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau yang sering disingkat dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Anak-anak, supaya anak-anak lebih memahami tentang energi alternatif, cobalah anak-anak berlatih dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak dapat mengerjakan di rangkuman. Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Ayo kita berkreasi. Perhatikan jenis layang-layang berikut. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan tersebut. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna, garis, dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang. Nah, cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai dengan keinginanmu. Anak-anak coba hiaslah dengan bagus. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. Nah, coba anak-anak bantu Udin dan teman-teman untuk menentukan waktu yang mereka gunakan untuk bermain.
Bu Parmi akan memberi contoh soal yang pertama. Udin bermain layang-layang dari pukul 15:30 sampai dengan pukul 16:30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Anak-anak perhatikan jam di bawah ini. Jam yang pertama menunjukkan pukul 15:30. Jarum panjang menunjuk angka 6. Kemudian jarum pendek ada di tengah-tengah di antara 3 dan 4. Nah, kemudian lihat gambar jam yang kedua. Jarum panjang menunjuk angka 6. Kemudian jarum pendek sudah bergeser ke angka 4 dan 5. Jadi di antara angka 4 dan 5. Nah, kalau anak-anak perhatikan, jam yang pertama dengan jam yang kedua, jarum jam itu sudah bergeser selama 1 jam. Ya, yang bisa ditunjukkan dengan menit yaitu 60 menit. Nah, anak-anak juga bisa mengerjakan dengan cara yang lain. Misalnya dengan cara dikurangi seperti ini. Pukul 16:30 dikurangi pukul 15:30. Nah, kalau anak-anak hitung 0 dikurangi 0, 0 ya. 3 dikurangi 3, 0. Kemudian 16 dikurangi 15, 1. Jadi ada 1 jam. Nah, 1 jam itu sama dengan berapa menit anak-anak? Iya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, anak-anak, supaya anak-anak semakin mengerti, semakin memahami, dan supaya anak-anak tambah pandai, silakan anak-anak mengerjakan soal-soal latihan berikutnya. Ya, ada 6 nomor. Silakan anak-anak kerjakan di rangkuman saja. Setelah anak-anak menghitung lamanya Udin dan teman-teman bermain, silakan tuliskan hasilnya di tabel berikut ini. Ya, jadi contohnya seperti tadi, Udin waktunya bermain adalah 60 menit. Nah, nanti Benny berapa menit, Edo berapa menit, dan seterusnya. Setelah itu anak-anak silahkan tentukan siapa yang paling lama bermain dan siapa yang paling singkat bermain. Setelah itu anak-anak bisa mengurutkan dengan menuliskan nama-namanya dari nama yang bermain paling lama. Nah, anak-anak, Bu Parmi kira cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan dapat bermanfaat. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih.